Jika kita berbicara tentang transportasi umum yang ada di Indonesia, Transjakarta atau busway tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Meskipun hanya beroperasi di Jakarta dan sekitarnya, tetapi karena media nasional yang sering memberitakan Transjakarta yang membuat kita semua mengenal transportasi bus yang satu ini. Transjakarta merupakan sebuah angkutan umum berbasis BRT atau bus rapid transit yang hingga saat ini menjadi salah satu moda transportasi andalan warga Jakarta. Kemunculan Transjakarta ini juga menjadi salah satu bentuk transformasi dari sistem transportasi di Indonesia, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa transportasi di Indonesia, terutama moda transportasi yang berbasis jalan raya, sering mengalami berbagai masalah pelayanan, seperti minimnya keamanan dan kenyamanan, maraknya kasus supir ugal-ugalan, hingga ribetnya supir angkutan umum yang harus kejar setoran. Dan Transjakarta hadir untuk menjawab semua masalah itu dengan pelayanannya yang modern dan nyaman. Transjakarta juga dinobatkan sebagai transportasi berbasis bus rapid transit pertama di Asia Tenggara, di mana hal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi contoh bagi negara-negara tetangga. Lalu, bagaimana sebenarnya awal mula Transjakarta itu hadir? Dalam sejarahnya, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2004, Transjakarta awalnya diinisiasi dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yakni oleh Pak Sutioso. Jauh sebelum Transjakarta dioperasikan, tepatnya di tahun 2001, Pak Sutioso pada saat itu mengusulkan 4 moda transportasi massal di Jakarta, yakni ada Mass Rapid Transit atau MRT, monorail, transportasi air atau waterway, dan bus rapid transit atau BRT yang nantinya menjadi Transjakarta. Dari semua opsi yang diusulkan Sutioso, opsi MRT dicanangkan dapat menjadi pilihan terbaik karena memiliki daya angkut penumpang yang sangat besar dan memiliki waktu tempuh yang singkat dibanding 3 moda transportasi lainnya yang diusul. Namun pembangunannya membutuhkan investasi asing yang besar. Sialnya pada saat itu, Indonesia sedang kehilangan kepercayaan investor karena kekhawatiran mengenai kondisi sosial Indonesia pada awal 2000-an yang dinilai belum stabil. Sehingga pembangunan MRT ini belum bisa direalisasi. Sedangkan monorail sendiri sempat menjadi opsi selanjutnya, bahkan pada saat itu pembangunannya sudah dimulai yang ditandai dengan peresmian tiang pertama pada tahun 2003. Namun pada akhirnya proyek pembangunan monorail ini gagal dan dihentikan karena permasalahan finansial. Dari keempat moda transportasi yang diusulkan tersebut, akhirnya opsi bus rapid transit dinilai paling memungkinkan untuk direalisasi dengan cepat karena pembangunannya tidak memerlukan investasi asing. Sebuah institut yang bernama Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP menjadi pihak penting yang mengiringi proses perencanaan proyek ini, di mana konsep awalnya dibuat oleh PT Pamintori Cipta yang merupakan sebuah konsultan transportasi yang sudah sering bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain pihak swasta, terdapat beberapa pihak lain yang juga mendukung keberhasilan dari proyek ini. Di antaranya adalah Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID dan Pusat Studi Transportasi Universitas Indonesia. Pengoperasian pertama Transjakarta ditandai dengan peresmian Koridor 1 dengan tujuan awal untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta. Sejak awal pengoperasiannya, harga tiket ditetapkan untuk disubsidi oleh pemerintah daerah. Dan dalam rangka sosialisasi dan pengenalan angkutan massal ini kepada masyarakat, pada 2 minggu pertama pengoperasiannya, pengguna Transjakarta tidak dikenakan tarif dan beberapa minggu setelahnya mulai diberlakukan tarif seharga Rp2.000. Pada awal kemunculannya, bus Transjakarta dikelola oleh Badan Pengelola Transjakarta Busway, di mana lembaga ini merupakan badan non-struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur nomor 110 tahun 2003. Beberapa tahun setelahnya, pengelolaan bus Transjakarta berubah menjadi Badan Layanan Umum Transjakarta sejak 4 Mei 2006. UPT ini bernaung di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta
sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006. Transjakarta juga bekerjasama dengan operator bus reguler mulai tahun 2011. Seiring dengan semakin berkembangnya minat masyarakat yang semakin antusias untuk menggunakan layanan busway ini, Transjakarta terus berupaya memperbaiki layanannya dengan mengganti bus-bus reot dengan armada baru. Beberapa tahun berikutnya, pengelolaan bus Transjakarta kemudian diserahkan ke badan usaha milik daerah bernama PT Transportasi Jakarta pada 27 Maret 2014. Di samping perkembangan busway yang semakin pesat, transportasi lainnya yang sudah ada lebih dulu yaitu Metro Mini dan Kopaja sebenarnya sudah ditawari untuk bergabung dengan Transjakarta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan lebih modern. Namun dari tawaran tersebut, hanya Kopaja yang akhirnya bergabung di tahun 2013. Hingga saat ini, Transjakarta telah memiliki total 14 koridor atau rute perjalanan yang semuanya menjangkau tempat-tempat strategis di Jakarta. Dilansir dari website BPS Daerah Khusus Jakarta, hingga bulan Juli tahun 2024, jumlah bus Transjakarta yang beroperasi secara keseluruhan berjumlah 4.487 unit. Kesuksesan Transjakarta sebagai transportasi andalan warga Jakarta tentunya dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya di Indonesia, terutama untuk mengurai kemacetan dan polusi yang memang menjadi permasalahan umum di kota-kota di Indonesia. Beberapa kota memang sudah mulai menerapkan sistem transportasi BRT ini, seperti contohnya Trans Metro Pasundan di Bandung, Surabaya Bus di Surabaya, Trans Jateng di Jawa Tengah, dan baru-baru ini Kota Medan juga ingin menerapkan BRT ini. Namun nyatanya, beberapa BRT ini masih sulit untuk beroperasi secara optimal, dikarenakan masih adanya praktek premanisme, konflik dengan sopir angkot, serta masih kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan lebih memilih kendaraan pribadi. Padahal sejatinya transportasi umum ini memiliki manfaat yang cukup banyak, seperti armada dan fasilitas yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat, dan dapat menjadi solusi bagi masalah kemacetan dan polusi. Sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan maupun koreksi, atau ada yang ingin didiskusikan terkait topik dari video ini, silakan untuk tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.